Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024. Perkenalkan, saya Sarah Sakinah Kusuma Ningtyas. Saya mahasiswa dalam jabatan kategori 3 tahun 2023 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta dengan nomor peserta 201502636125. Saya adalah seorang guru bimbingan konseling dari SMA Negeri 92 Jakarta Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek pengajar guna untuk memenuhi tugas kinerja PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023. Kali ini saya akan melakukan bimbingan klasikal dengan materi layanan Kita Sukses dengan Multiple Intelligence dengan metode Problem Based Learning Teknik Snowball. Selamat menyaksikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum dimulai, Bu Ara mau nanya dulu nih, hari ini siapa yang nggak masuk? Kami Bu ada 7 orang. Hoi, banyak banget 7 orang. Siapa aja? Ada Nabila, dia sakit. Nabila sakit. Ada Putri, dia sakit. Nah, Ada Aura Keisha, dia sakit. Lalu ada Aditya, dia sakit juga. Terus ada Lintang, dia sakit. Terus ada Raffi sama Jaya, dia juga sakit. woi sakit semua ya? Oke, kalian gimana keadaannya? Alhamdulillah sehat. Semoga kalian diberikan kesehatan dan teman-teman yang di rumah yang tidak hadir juga semoga lekas sembuh ya. Oke, sebelum dimulai yuk kita berdoa dulu yuk. Ketua kelas coba doanya. Teman-teman sebelumnya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, kali ini kita masuk lagi ke layanan bimbingan konseling. Kalau kemarin Bu Ara ngebahas mengenai apa? Ada yang masih ingat? Membolos ya? Terus Bu Ara mau ngasihkan semester ini harusnya kita sudah masuk ke peminatan ya. Nah, rencananya Bu Ara hari ini mau memberikan materi dulu sebelum kalian paham nih mau ngambil jurusan apa, mau ngambil peminatan apa nanti di kelas fase F atau di kelas 11. Nah, sebelum kalian masuk ke fase F atau memilih peminatan, Bu Ara mau ngasih materi mengenai. Oke, kita nyalakan dulu ya. Terlihat? Dah, terlihat? Oke, kali ini Bu Ara mau ngasih materi mengenai sukses dengan multiple intelligence. Nah, tujuan Bu Ara ngasih materi tentang multiple intelligence agar nanti kalian di fase F nih, di fase F atau nanti ke depannya kalian dapat memahami atau mengenal potensi dan kecerdasan serta mampu mengembangkan potensi dan kecerdasan yang dimiliki. Nah, biar kalian tuh nanti paham nih ketika kalian sudah belajar mengenai multiple intelligence, kalian paham untuk wah aku ciri-cirinya aku masuknya kecerdasan apa nih, karena notabene yang kamu tahu itu tentang kecerdasan itu apa sih? Nah kan belum tahu ya. Karena kita akan mempelajari tentang sukses dengan multiple intelligence.
Lanjut. Nah, menurutmu apa yang kalian tahu tentang kecerdasan? Coba Bu Ara pengen tahu sejauh apa sih kalian paham mengenai kecerdasan atau yang kalian tahu tentang kecerdasannya. Buka handphonenya masing-masing. Kita lihat ya. Bu Ara mau ngasih polling mengenai apakah kalian tahu tentang kecerdasan. Jawabannya iya, berarti kalian paham, atau tidak, berarti kalian tidak paham. Oke? 15 anak yang nggak tahu mengenai kecerdasan itu apa? Ya enggak? Berarti yang tahu cuma 5. Terus siapa yang jawab yang tahu? Siapa yang jawab yang tahu? Kamu tahu? Oke, lanjut ya. Kalau kamu tahu, coba kita akan bahas selebihnya lagi. Nah, tadi ada kalian mengatakan tentang kecerdasan, ada 15 anak yang nggak tahu dan 5 anak yang tahu. Yang tahu, coba tadi siapa yang tahu? Kamu tahu apa? Ini berdasarkan pengertian kecerdasan dari yang saya cari di Google ya. Kecerdasan itu adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini adalah masalah yang menuntut kemampuan pikiran serta dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Intinya berarti manusia itu bisa menyelesaikan kecerdasan itu adalah ketika manusia bisa menyelesaikan masalahnya. Siapa lagi tadi yang jawab tahu? 5 anak yang tahu nih. Apa? Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini adalah masalah yang menuntut kemampuan pikiran. Kecerdasan atau yang biasa disebut dengan intelijensi berasal dari bahasa Latin intelligence. Oke. Menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Oke, berarti intinya sama ya, sama-sama bisa menyelesaikan masalah. Lanjut. Nah, kalau menurut kalian ya, menurut kalian apakah kalian yakin semua manusia itu cerdas? Siapa yang yakin? Yang yakin siapa yang bisa jawab? Kenapa yakin manusia itu cerdas? Siapa? Apa gas? Yakin karena semua orang itu memiliki kecerdasannya dengan kapasitasnya yang berbeda-beda. Mereka menggunakan kecerdasan itu ya yang berbeda-beda. Ada yang malas, ada yang memang menggunakan kecerdasannya dengan sebaik mungkin. Oke. Kalau yang nggak yakin, tadi siapa yang nggak yakin? Apa? Menurut saya, kenapa manusia itu nggak cerdas? Pasti semua orang itu memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda. Ada yang sangat rajin, ada juga yang pemalas. Ada yang malas itu pasti dia kurang menggunakan otaknya, Bu. Kurang menggunakan otaknya atau kurang menggunakan kemampuannya, ya enggak? Oke, berarti menurut ada yang sebagian bilang yakin, ada yang sebagian bilang nggak yakin. Sekarang Bu Ara tanya lagi, apakah kecerdasan bisa membuatmu sukses di masa depan? Bisa. Ada yang bilang nggak bisa? Bisa nih. Siapa yang bilang? Apa alasannya? Tadi alasannya apa? Apa gas? Jadi kecerdasan itu bisa dijadikan modal untuk kedepannya, seperti kita mencari kerja atau kita tuh masuk jurusan kuliah yang kita inginkan di masa depan nanti, dan itu tuh jurusan kuliah itu bisa dijadikan modal untuk kerja kita nanti. Oke, kecerdasan yang kita gunakan bisa menjadikan kita modal untuk kedepannya. Benar? Yakin? Apakah hanya dengan modal aja? Kita lihat lagi. Sebelum kita masuk ke materinya, kita dengarkan dulu sebuah video motivasi yang Ada yang namanya IQ. Sebentar ya. Sekarang saya ingin bertanya kepada kamu, IQ itu penting nggak sih? Kecerdasan itu penting nggak sih? Tentu saja penting. Kecerdasan itu penting. Pengetahuan itu jelas penting. Tapi ada dari IQ. Dan lebih penting daripada IQ adalah I can. Yes, where I can is much more important than your IQ. Kemampuan kamu itu jauh lebih penting daripada kecerdasan kamu.
bukan yang paling pintar, walaupun kamu bukan yang paling cerdas, walaupun kamu bukan orang yang paling tahu segalanya. Tapi kalau kamu punya kemauan yang luar biasa, kamu punya kemauan yang begitu besar, mau mencoba, mau belajar, mau take action, mau bangkit dari kegagalan, mau berproses, mau mengakui kesalahan, mau memperbaiki kesalahan, mau berjuang. Kemauan itu akan membawa kamu jauh dari orang-orang yang cerdas, tapi juga tidak mau. Jadi lihatlah, it's not just about IQ, but it's about I can. Dan hari ini dengan kamu, kalau sama ini kamu meluangkan begitu banyak waktu untuk upgrade kepintaranmu. Hari ini saya mengatakan kamu meluangkan waktu juga untuk mengupgrade mindset dan hatimu. Have faith, be possible, take action, dan yakinlah. Yakin bahwa kamu mampu. Yakin bahwa kamu pasti bisa. Yakin bahwa kamu sanggup mengubah keterbatasan dalam hidupmu. Mimpi itu harus berikan hati, harus berikan. Kalau ada saja terus kamu juga harus berani. Dan kemauan itu yang akan mendapatkan kamu menuju kesuksesan. Kemauan itu yang akan menjadi berkahan di saat begitu dan sudah. Kemauan itu yang akan membuat kamu untuk berjalan di luar kerealisasi. Dan kemauan itu yang akan membawamu dari Oke. Dari seorang motivator siapa? Mary Riana. Bu Ara nggak bosan-bosan ya, karena Bu Ara sering banget ngasih sebuah motivator dari motivasi dari Mary Riana. Nah, dari Mary Riana ini memberikan kesuksesan itu gak cuman sukses doang, tapi kalian harus apa? Ada yang bisa ngasih pendapat mengenai informasi atau motivasi yang tadi Bu Ara jelaskan? Yang tadi dari Mariana jelaskan? Ada yang mau ngasih masukan? Apa enggak? Jadi di dalam video itu kita tuh bukan hanya punya kecerdasan, tapi kita harus juga yang namanya niat dan usaha. Tanpa adanya usaha sama niat, tanpa adanya kecerdasan. Jadi kalau tanpa niat sama usaha itu cuma apa namanya? Cuma gitu. Iya. Cerdas juga nggak cuman cerdas, tapi kita harus punya kemauan. Kalau kalian mau sukses di masa depan, nggak cuma cerdas saja yang kita pakai, tapi adalah niat, kemauan kalian. Biar kalian bisa menjadi lebih baik ke depannya. Oke, lanjut. Sebelum Bu Ara mulai materi ini, alangkah baiknya kita, karena kita waktu masih agak pagian ya, kita ice breaking dulu ya. Oke? Ice breakingnya adalah jika Bu Ara tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Gitu ya? Bisa nggak? Bisa nggak? Ayo, Li, bangun Li. Oke? Biar segar Li, masih pagi Li. Kita harus ice breaking biar otak-otak atau tangan-tangan badan kita bergerak. Oke? Siap? Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Wah. Bergerak ya. Enak, segar kok. Segar ya. Oke. Kita akan lanjut karena udah segar. Lanjut ke materi. Bu Ara akan memberikan materi mengenai kita cerdas dengan multiple intelligence. Biar kita menjadi sukses. Oke, Bu Ara tayangkan. Oke, silakan saksikan.
Oke, ini ada 8 jenis kecerdasan manusia. Ada kecerdasan linguistik, logik, matematik, spasial, kinestetik, musikal, kecerdasan interpersonal, ada kecerdasan interpersonal, dan ada kecerdasan natural. Kita akan kulik satu-satu. Dari kecerdasan linguistik, silakan kalian baca. Kalau linguistik berarti dia apa? Bicara ya. Suka membaca, suka menulis, mengeja dengan mudah, suka permainan kata, suka punya ingatan tajam tentang hal-hal sepele dan lain-lainnya. Nah, ini ada contoh pekerjaan si linguistik. Ada novelis, ada wartawan, ada ahli hukum, dan lain-lainnya. Nanti kalian bisa searching. Kemudian ada kecerdasan yang namanya spasial atau visual. Kecerdasan ini mempersepsikan apa? Kalau visual menggunakan apa? Mata, penglihatan. Dia lebih suka gambar, suka seni, melukis, memahat, membaca peta, grafik, diagram, dan mengingatkan berdasarkan gambar. Apa sih pekerjaan dari spasial atau visual? Biasanya dia ada yang jadi arsitek, ada yang jadi pilot, ada yang jadi si ahli strategi perang. Kemudian ada kecerdasan matematik, kemampuan untuk mengelola angka. Kalau ada matematik berarti dia cerdas dalam hal hitung-hitungannya enggak? Nah, dia suka hitung-hitungan, suka dalam keadaan teratur, suka dalam ketepatan yang sangat suka memecahkan masalah, suka mencatat secara teratur. Apa sih pekerjaan dari matematis? Biasanya nih anak matematis suka yang namanya programmer, akuntan, pajak, ada nggak? Kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya ada kinestetik. Kinestetik menggunakan apa kalau kinestetik? Gerak atau alat tubuh. Nah, biasanya ciri-cirinya respon yang terlatih, memiliki refleks yang sempurna, belajar paling efektif dengan gerak, mahir dalam kerjaan tangan. Biasanya kalau anak-anak kinestetik itu nggak bisa diem. Nah, ini adalah pekerjaannya si kinestetik. Ada atlet, ada penari, ada aktor. Kemudian ada musikal. Kalau anak-anak musikal berarti suka apa ya biasanya ya? Musik. Ciri-cirinya dia peka terhadap nada, irama, warna, melodi, dan suara. Biasanya anak-anak musikal ini pekerjaannya ada di bidang pengarang lagu, penyanyi, dan pemusik. Nah, interpersonal. Kalau interpersonal berarti kita yang kemana ya? Keluar. Biasanya mahir dengan berhubungan dengan orang lain, suka negosiasi, suka berada di tengah-tengah orang banyak. Ini orang-orang interpersonal. Biasanya kalau orang interpersonal itu dia humasnya bagus atau komunikasinya bagus. Contoh dari orang-orang interpersonal nih kerjaannya, ada yang sebagai pendidik kayak Bu Ara nih, pendidik plus konselor. Ya kan, ada yang juga psikiater. Kemudian kalau intra itu biasanya orangnya hanya di diri sendiri aja ya enggak? Ciri-cirinya mampu mengendalikan diri, sadar diri, disiplin, memiliki tujuan hanya untuk pribadinya, peka terhadap situasi hati, keinginan dalam menilai, memiliki motivasi tinggi. Orang-orang interpersonal ini biasanya kerjaannya itu di bidang ada ahli agama, ada ilmuwan, ada ahli psikologi. Oke, ada natural. Natural biasanya dia kemampuan mengenali dan mengekspresikan segala sesuatu yang ada di alam lingkungan. Dia ciri-cirinya suka bertualangan, kegiatan outdoor, dan suka camping. Biasanya orang-orang natural ini kerjaannya itu berada di bidangnya penjaga hutan. Kemudian ada yang dokter hewan,
Kemudian ada juga yang suka aktivis. Oke. Ini ada dari 8 kecerdasan manusia. Dari 8 kecerdasan manusia ini, kalian ada yang, wah ini aku banget nih. Ada nggak? Ada nggak? Sudah ada yang tahu belum? Wah ini ciri-ciri aku banget nih. Kecerdasan ini ciri-ciri aku banget nih. Kalau kemarin kan kita biasa tahu tentang gaya belajar ya. Masuk kan ke gaya belajar. Apa aja tadi yang dimasuk ke gaya belajar? Visual, kinestetik sama musik. Audio, ya. Nah, selanjutnya kalian udah tahu belum kecerdasan kalian apa-apa aja? Belum kan? Nah, biar kalian tahu nih kecerdasan apa sih yang kalian miliki. Bu Ara punya angket. Apa tuh? Angket apa? Disiapkan pulpennya ya. Oke. Bu Ara punya angket. Angket ini berisi mengenai 8 kecerdasan manusia. Oke, bantu dulu dong. Gas, tolong bantu, Gas. Mas, tolong bantuin, Mas. Ada nama dan kelas, depan belakang sama, nama kelas. Silakan kalian isi dulu. Kita ada petunjuk pengerjaannya. Kalian cukup mengisi dengan angka atau nilai. Nilai 1 itu berarti kalian anggap pernyataan tersebut sangat tidak setuju. Kalau 2 kalian isi dengan tidak setuju. Kalau 3 kalian isi dengan agak setuju. Kalau kalian 4 itu berarti setuju. Berarti kalau 5 itu sangat setuju. Paham ya? Nah, nanti kalau tidak mengerti bahasanya silakan ditanya ya. Apa? Kecerdasan majemuk 1, majemuk 2, majemuk 3, majemuk 4. Itu sama halnya kalau kecerdasan majemuk itu multiple intelligence atau kecerdasan ganda. Oke? Kita akan lihat kamu berada di posisi apa sih cerdasnya? Menurut kamu nih, menurut kamu siapa yang skornya tertinggi? Misal ada yang skor tertinggi siapa? Bagas, misal skor tertinggi kamu berapa? 48. Menurut kamu di kecerdasan majemuk itu isinya tentang apa? Ada di majemuk 08. Menurut kamu yang kamu baca biasanya tentang apa? Itu tentang apa? Yang di sini itu tentang sosial. Menurut kamu di sosial? Ada lagi? Itu ya majemuk 8 ya, berarti sosial. Kalau kamu? Majemuk 02. 02 menurut kamu itu tentang apa? Matematika. Matematika. Setelah ada lagi yang mau ngasih kecerdasan tertingginya siapa? Kamu? Coba Vel. 43 dia ada di majemuk 06 tentang interpersonal ya. Oke, kita lihat nih ya kecerdasan kamu itu apa sih yang tertinggi? Ini dia kecerdasan yang kalian pilih. Terlihat? Terlihat? Oke. Siapa yang cerdas di majemuk 1? Ada cerdas di majemuk 1? Majemuk 1 itu cerdasan tentang verbal atau linguistik. Ada yang punya kecerdasan lebih di majemuk 1 atau di linguistik? Nggak ada. Kalau di majemuk 2 yaitu matematik. Siapa yang cerdas di matematik? 1, 2 orang. Berarti kalau 2 orang tentang kecerdasan matematik nanti kerjanya tentang apa ya?
Pajak, good. Sama apa? Akuntan, good. Kemudian ada yang di majemuk 3, kecerdasan visual. Siapa yang kecerdasan visualnya paling tinggi? Nggak ada. Kamu apa? Berapa nilainya? Kalau di visual tadi kerjanya tentang apa? Visual menggunakan apa? Ayah. Gambar, aksi. Ya, lanjut. Kalau di majemuk 4 kinestetik. Siapa yang 4 nih? Kinestetik, ada yang kinestetik tinggi? Kinestetik. Kalau kinestetik guru agama. Iya, iya bener ya jadi guru agama. Siapa yang majemuknya tinggi untuk kecerdasan natural? Ini yang bagian sini masih ngitung? Natural kamu? Serius? Natural kok nggak sesuai sama ininya? Bagas, mau jadi apa Gas? Nanti habis kalian pengisian ini, Bu Ara akan mau ngasih permainan. Oke? Kita kerjakan dulu. Bu Ara kasih waktu 5 menit. Ada yang mau nanya? Yang ketiga, tadi strategi apa yang akan kalian lakukan untuk mencapai kecerdasan kalian menjadi maksimal? Ya. Yang mana? Yang hasil LKPD. Apa yang nomor berapa? Majemuk 06 tadi apa ya? Apa tadi majemuk 06? Nih. Kecerdasan interpersonal. Yang pertama linguistik, matematik, visual, kinestetik, musikal, interpersonal, natural. Wow, banyak banget. Bagas. Kita akan bermain lempar bola atau snowball. Snowball ini, tolong siapkan hasil LKPD yang tadi kalian sudah isi. Oke? Kalau kalian sudah siapkan, nanti kalian ketika Bu Ara lempar bola ini ngadep belakang, cing gitu ya. Jangan dong. jangan menghindar. Siapapun yang nangkap nanti tolong dibaca. Oke? Nanti yang ngebaca tolong persiapkan LKPD-nya. Kemudian yang bagi kalian nanti yang tidak membaca, tolong persiapkan pertanyaannya. Pertanyaannya berbagai, terserah kalian. Apa aja? Paham? Oke, siap ya? Ya. Ini akan Bu Ara lempar, tapi Bu Ara ngadep belakang. Jadi Bu Ara nggak tahu siapa aja nih. Kita dari Alif, kita dari Umar, atau punya Angga, atau punya siapa ya? Harus ditangkap ya. Jangan ngumpet. Oke, siap. 1. Enggak kenceng juga dong. Siap ya? 1, 2, 3. Ditangkap. Riz, mana Riz? Dah, maju. Maju. Ya, silakan baca. Punya Haris mana, Haris? Ya, oke, silakan baca, Haris.
manfaat dari yang materi sama ini adalah saya jadi lebih mampu memahami materi multiple intelligence dan selanjutnya kecerdasan yang paling dominan saya adalah kecerdasan matematika. Atau strategi untuk saya adalah lebih banyak mengerjakan latihan-latihan soal yang berisikan tentang angka-angka. Oke, good. Ada yang mau ditanya nggak dari pernyataannya Haris? Apa, Gas? Jadi untuk di masa depan nanti aku mau pekerjaan apa? Harus mengambil. Yang tadi ditanyakan mungkin saya akan mengambil tentang yang ada angka-angkanya gitu. Yang berhitung-hitung. Berarti Haris lebih senang hitung-hitungannya, Haris ya? Apa? Haris ambil universitas jurusannya kayak ambil jurusan tuh lebih ke fakultas mana kalau untuk itu matematika. Ya, matematika kalau enggak MIPA. Wih, good. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi? Kalau nggak ada, silakan lempar ke belakang. Ulang lagi, Riz. Ayo duduk dulu. Ayo gas, ambil gas. Tadi hampir kena muka. Bagas di nomor berapa, Gas? Woi, panjang banget di Bagas nih. Ayo, Gas. Jadi yang pertama itu ada manfaat yang sudah diberikan Buara itu materinya. Manfaatnya adalah dapat mengetahui bidang dan kecerdasan para murid untuk menjadikan modal atau kunci sebagai kesuksesan di masa depan. Ya. Dan kedua, dominasi yang saya dapatkan itu berada pada majemuk 08, yaitu tentang alamiah yang mendapatkan poin sebesar 48 dan pekerjaan yang sesuai pada majemuk 08 adalah dokter hewan salah satunya. Dan yang ketiga, strategi yang saya gunakan pada pengembangan dengan cara belajar dan menggali informasi tentang penjurusan dan kecerdasan yang cocok dengan saya dari berbagai sumber, dan saya akan memilih pekerjaan yang saya inginkan di masa depan. Oke, good. Ada pertanyaan untuk Bagas? Ada pertanyaan apa, Mbak? Kan Bagas kan katanya tuh sesuai sama situnya apa bidangnya, ya kan katanya bidangnya seni. Nah, itu nanti gimana ke depannya kan secara kemampuan sama apa sih jurusan yang Bagas mau beda, itu gimana? Jadi nanti saya ya ngambilnya tetap seni sih, agak melinjur karena saya juga bingung kenapa bisa dapetnya alami. Tapi dokter hewan juga boleh. Karena sesuai sama passion Bagas. Betul. Passion Bagas apa jadinya? Seni. Tetap seni. Walaupun melenceng ya dari hasil ya. Oke, good. Ada lagi yang bertanya? Karen menanya. Karen menanya, Ren? Enggak. Oke, good. Tepuk tangan dulu untuk Bagas. Oke, sekali lagi. Ayo. Ke belakang dong. Biar gak tahu. Ayo siap-siap ya. Sudah. Ditangkap. Jangan gak ditangkap. 1, 2, 3. Ayo, Tiara. Kan gak nangkep, tapi kan mengarah. Oke, ayo lagi, ayo Ren. Jangan ngumpet, ayo. Punya siapa? Mana? Mana? Paling? Ini saya di atas. Bawa lagi.
Nih. Oke, Mar, baca. Perhatikan. Pembelajaran hari ini adalah kita jadi lebih tahu arah dan tujuan kita di masa yang akan datang. Terus? Yang keduanya? Apa tingginya di mana dominannya? Di musikal. Strateginya bagaimana? Jadi saya adalah belajar apa aja agar bisa menjadi orang yang sempurna. Ih, good banget. Oke. Ada yang mau ditanya enggak? Ada yang mau ditanya enggak? Apa, Mas? Kan Iqbal kan katakan suka musik. Jadi nanti tuh di masa depan nggak berapa mas nyanyi, jadi nyanyi enggak atau jadi pemain musik. Pengennya sih jadi ini pekerjaan orang. Pekerja kantoran. Komputer. IT. IT. Kakak, Buara mau nanya coba. Di hasilnya Umar, apa tadi kan Umar menjadi IT ya? Ada di matematika ada yang lebih tinggi nggak? Matematika tinggi nggak? Nggak. Berarti harus bagaimana ya? Menurut kalian, bagaimana ketika ternyata hasil dari kecerdasan itu tidak sesuai dengan nanti kalian minatnya? Apa? Bagaimana? Bagaimana cara kalian ketika hasil dari psikotes ternyata tidak sesuai sama minatnya kalian? Menurut kalian bagaimana hasilnya? Kembangin minatnya tadi Bu. Apa? Kembangin minatnya. Mengembangkan minatnya. Good. Berarti harus lebih mengasah kembali. Oke. Makasih Umar. Silakan duduk. Oh enggak, udah selesai. Pengennya melempar. Oke, good. Nanti ini siap, nanti kalian bisa cek lagi ya. Bisa cek lagi, nanti Bu Ara akan ngomen dari hasil LKPD yang sudah kalian tulis di Padlet. Sekian LKPD ini. Menurut kalian, sekarang Bu Ara tanya nih, menurut kalian dari hasil materi yang Bu Ara kasih ke kalian, ada nggak sih manfaatnya? Ada yang menunjuk, ada yang mengungkapin manfaatnya? Boleh, silakan. Manfaat yang saya dapat untuk preferensi keminatan di kelas F, di kelas 11 fase F, dan saya mengetahui macam-macam kecerdasan. Jadi kita mengetahui banyak kecerdasan kita tahu kemampuan kita di mana dan bagaimana gaya belajar dan jurusan yang lainnya. Oke, good. Terus ada yang mau nanya nggak dari hasil materi atau paparan yang sudah Bu Ara kasih? Ada yang masih mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Cukup, paham? Ada yang mau ngasih? Jadi, Bu Ara tarik kesimpulan ya. Untuk kegiatan kali ini, dari materi yang sudah Bu Ara kasih, dengan hasil kuis yang bisa kalian jadi patokan untuk nanti ke depannya, atau nanti bisa kalian asah kembali. Ternyata hasil dari kuis ternyata ada yang sesuai, ada yang nggak sesuai, ya enggak? Kalau mungkin kalau sesuai dengan pernyataan banyak ya, karena ini pernyataan cuma sedikit, jadi ada yang hampir mendekati, ada yang lebih gitu kan. Sebenarnya tadi Bu Ara bilang, kalian manusia itu nggak cuma satu punya kecerdasan, bisa lebih. Nah, yang mendekati itu bisa kalian asah kembali asah lagi gitu, dengan sesuai dengan tes kepribadian RIACE yang sudah kalian isi, yang sudah kalian dapati. Nanti kan dari hasil psikotes itu kan ada 3 ya. Ada 3 tipe kepribadian kalian menurut RIACE. Dan ada 3 jurusan yang sudah ditentukan, ya enggak? Nah, kalau misalnya 3 itu ternyata tidak sesuai pun nggak apa-apa. Kalian bisa nyari kembali jurusan yang nanti kalian ambil. Dengan hasil itu semua, nanti kalian bisa paham nih. Nah, kalau misalnya ternyata aku tingginya di matematik, berarti nanti aku bisa ngambil jurusan apa?
Yang sesuai dengan matematik hitung-hitungan. Kemudian aku tingginya di interpersonal. Kalau interpersonal berarti tadi ada jadian apa ya? Apa? Jadi humas, pokoknya berhubungan dengan manusia ya. Kayak jadi guru, pendidik, konselor, ya enggak, psikiater. Berarti nanti kalian bisa jadi seperti itu. Kalian nanti jadi ngambilnya apa? Mata pelajarannya? Sosiologi bisa. Kayak berhubungan dengan manusia. Kalau berhubungan dengan manusia apa tadi? Sosiologi. Nah, kalau berhubungan dengan ahli-ahli, berarti kalian bisa ngambilnya ke fisika atau pokoknya berhubungan dengan IPA. Oke. Jadi, pahamkan kalian, cerdasan kalian ini bisa membuat strategi dalam kesuksesan belajar maupun nanti karir ke depan. Jadi, ketika kalian paham nih kecerdasan kalian, oh berarti kecerdasan aku ini, nanti kalian bisa atur strateginya. Bagaimana caranya supaya nanti hasil kecerdasan itu kalian bisa masuk ke fase F yang kalian pilih minatannya sesuai dengan kemauan kalian. Apa pendapat kalian tentang kegiatan layanan kali ini? Ada yang mau ngasih masukan? Pendapat kalian mengenai layanan hari ini? Apa ketua kelas? Coba ketua kelas pendapatnya apa? Siapa yang mau ngasih pendapat kalian kegiatan hari ini? Satria, coba ya, apa ya? Pendapat saya tentang kegiatan hari ini sangat bermanfaat, membuat kita semakin tahu apa itu Tentang kecerdasan. dan ya seperti itu, Bu. Ya, oke, ada lagi yang mau ngasih masukan mengenai kegiatan hari ini? Apa, Gas? Oh. Sudah ya, lanjut. Kita sudah menyelesaikan kegiatan hari ini. Sebelum kita akhiri, mohon untuk bisa ngasih evaluasi untuk kegiatan hari ini. Bisa kalian barcode. Silakan barcode. Ini barcode-nya. Barcode untuk kegiatan kali ini, evaluasi kegiatan hari ini. Kita akan mengerjakannya di Google Form. Oke. Sudah terlihat? Oke, dengan kita akhiri dengan evaluasi. Semoga kegiatan kali ini atau informasi yang Bu Ara berikan untuk kalian bisa bermanfaat ya untuk kalian ya. Jadi nanti kalian nggak pusing-pusing mengetahui pilihan fase F kalian, oke? Karena sudah banyak referensinya ya. Dari referensi apa aja? Gaya belajar, dari referensi hasil psikotes, dari hasil tes kepribadian Riace, kemudian dari hasil tes kecerdasan multiple intelligence. Dari itu semua nanti kalian bisa mengetahui berarti aku cenderungnya kemana nih untuk pilihan fase F. Oke? Oke, sebelum kita akhiri, yuk kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelas silakan dibimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya besok ya. Terima kasih, Bu Ara. Sama-sama. Semoga ilmu yang Bu Ara berikan hari ini bermanfaat ya untuk kalian ya. Ya, habis ini pelajarannya siapa?